ada apa ini? Saya tidak memahami fenomena yang terjadi beberapa hari. Seolah reading saling berbicara dan terkait satu sama lain. Saya yakin ada pesan yang bisa dipahami untuk yang menyimak dan merasa resonate. Jika kemarin saya merasa reading bercerita tentang divine feminine yang menantikan pasangan sejati meskipun banyak yang menyukainya, kali ini, reading bercerita tentang divine maskulin yang sudah lama merasa hampa dalam hidupnya, dan mencari seseorang yang bisa mencintainya dengan murni. Divine maskulin dalam reading ini mengalami banyak perubahan dalam hidupnya, artinya kejadian yang menimpanya begitu banyak dan berat. Perlu diperhatikan, titik berat dalam hidup bagi seorang divine maskulin memiliki perbedaan dengan titik berat bagi seorang divine feminin, namun sosok divine maskulin dalam reading ini merupakan sosok yang emosional gampang terbawa perasaan, bukan emosional gampang marah, tetapi dia maskulin berelemen air seperti zodiak Cancer, Scorpio, dan Pisces. Elemen tanah juga terasa di sini yaitu zodiak Taurus, Capricorn, dan Virgo. Walaupun gampang terbawa perasaan, maskulin ini memiliki standar yang tinggi dan melihat dari sudut pandang yang nyata, sudah jelas apa yang dirasakannya pasti sesuai dengan kenyataan yang dilihatnya dan dihadapinya. Maskulin dalam reading ini pernah sangat menderita memikirkan semua masalah hidup dengan pasangannya. Pasangan yang awalnya memiliki nilai religius kini berubah menjadi seperti selebritis. Saya tidak mengatakan selebritis itu buruk, tetapi beberapa orang yang tidak terbiasa akan mengalami sindrom selebritis yang memaksanya merubah banyak hal pada dirinya, agar bisa mendapat pujian dari banyak orang. Sepertinya pasangan maskulin ini mengalami hal tersebut, atau bisa juga pasangannya memaksakan keadaan hanya demi terlihat bak selebriti, misalnya dengan terjerat hutang demi gaya hidup. Yang jelas maskulin ini merasa pengaruh media sosial sangat kental merubah pasangannya. Perubahan itu sangat tampak dan nyata karena merubah penampilan dan perilaku. Di sini terdapat kartu yang menggambarkan perubahan besar dari sosok yang sederhana menjadi seperti selebritis. Perubahan itu memang membawa pengaruh di sisi finansial, tetapi ternyata tidak sebanyak yang mereka berdua bayangkan. Selain pendapatan finansial tidak begitu berarti, namun pasangannya sudah terlanjur merasa nyaman dengan diri barunya, dan tetap tidak bisa lepas dari keinginan menjadi dikenal banyak orang. Memaksakan diri dan keadaan ini yang tidak sesuai dengan jati diri maskulin dalam reading ini, dari awal dia menyukai pasangannya yang terlihat religius, sederhana dan anggun, bukan menjelma menjadi selebriti. Perubahan besar dari pasangannya ini mempengaruhi hubungan mereka berdua. Sangat berat bagi maskulin ini, menerima perubahan pasangannya yang lebih fokus kepada penilaian orang lain daripada penilaiannya sebagai pasangan. Sebagai sosok yang emosional dan gampang terbawa perasaan, situasi yang mereka berdua hadapi mempengaruhi hubungan di antara keduanya. Maskulin ini seperti anak-anak yang menyukai kasih sayang dan perhatian yang murni. Dia akan mencintai dengan murni jika pasangannya memperlakukannya dengan cinta yang murni juga. Jadi, saat pasangannya mulai berubah dan sibuk dengan semua status baru yang diciptakannya, maskulin ini semakin merasa ditinggalkan. Dia merasa situasi sudah mulai berubah tidak sama seperti dulu lagi. Kartu perbedaan dan separation saling menjelaskan di reading kali ini, yang artinya, maskulin dalam reading ini dan pasangannya mulai mengalami perbedaan dalam memandang kehidupan dan kelangsungan hubungan. Bisa dibayangkan dengan melihat kartu perbedaan dan separation itu, banyaknya pertikaian dan adu argumen yang terjadi di antara mereka berdua. Ego sudah pasti selalu berkelahi di situasi penuh amarah. Tidak ada yang bisa mengalah karena masing-masing berada di kebenaran yang mereka yakini. Sudah sangat lama maskulin ini menahan perasaannya sendiri agar hubungan mereka tidak hancur. Banyak usaha yang dilakukannya demi mempertahankan hubungan mereka berdua, tetapi perasaan kecewa, sedih, dan diabaikan menumbuhkan perasaan tidak dicintai dengan tulus. Dia mulai merasa dimanfaatkan dalam hubungan ini. Itu sebabnya kartu di awal reading menunjukkan besarnya stres yang sedang dihadapinya, sampai akhirnya maskulin ini mati rasa. Ada energi stuck dan tidak bisa merasakan apapun dari energi maskulin ini.
Padahal dia adalah sosok yang sangat perasa yang gampang memperlihatkan emosi yang dirasakannya. Itu artinya, masalah yang menerpa maskulin dalam reading ini begitu besar dan melewati batas kemampuannya. Dia mulai melihat bayangan-bayangan tidak baik yang sering bermain di kepalanya, pikiran buruk, kecurigaan, dan rasa cemburu sangat kental terasa di hatinya. Energi perpisahan mulai tumbuh kuat di koneksi yang sedang dijalaninya ini. Dari kartu-kartu berikutnya, maskulin ini akan mengalami transformasi besar-besaran yang meliputi semua aspek dalam dirinya, agar dia kembali bisa merasakan dirinya sendiri, yang bertujuan memaksanya mulai berpikir bahwa selama ini dia sudah kehilangan dirinya yang dahulu, karena terlalu lama berkompromi dengan sesuatu yang tidak disukainya. Walaupun transformasi itu akan berat dan melibatkan lebih banyak pertikaian dan air mata, kartu The Dead di sini menunjukkan transformasi itu adalah bagian yang tidak bisa ditolak karena berasal dari semesta. Transformasi itu berguna untuk maskulin dalam reading ini, supaya hatinya yang baik mengalami kenaikan energi dan tidak lagi merasakan penderitaan. Kartu The Dead itu juga berarti, semua pola pikir lama atau kebiasaan lama akan dipaksa berakhir, bisa jadi ego akan mati dan berganti dengan energi spiritual yang berlandaskan kasih sayang. Masa kegelapan dan diikuti dengan kebangkitan spiritual tampaknya akan dialami oleh maskulin dalam reading ini. Fase itu akan terus memaksanya menumbuhkan jiwanya dan menyembuhkan luka hatinya. Banyak nilai baru yang tidak disangkanya menjadi begitu jelas. Dia akan merasa seperti manusia baru yang dilahirkan dan dididik oleh semesta. Maskulin dalam reading ini akan mencintai dirinya sendiri, dan sering merasa memiliki pasangan sejati yang benar-benar berspiritual sama sepertinya. Dengan pasangan sejatinya itu kelak dia akan menjadi dirinya sendiri dengan versi terbaik, rasa cinta dan sayang yang murni bahkan sudah tumbuh dalam hatinya. Sedangkan kartu mirror di sini seolah mengatakan, maskulin ini akan banyak bercermin dari kesalahannya di masa lalu, termasuk dalam menilai seseorang, karena dia mulai mengenali sisi batin. Kebiasaan yang tampak dari maskulin ini adalah menyukai kesendirian setiap kali memikirkan sesuatu. Dari menyendiri itu juga dia akan menerima banyak pemahaman baru itu kelak akan menjadi dirinya yang baru. Dengan pemahaman dan diri baru itu dia mulai merasa ada bagian dirinya yang kosong. Bagian kosong itu adalah bagian dari dirinya sendiri yang sudah lama hilang, yaitu Divine Feminine, pasangan sejatinya yang akan memberinya cinta yang murni dan menjadi tempatnya mencurahkan kasih sayang yang murni. Catatan, saya selalu merasa pasangan Divine Masculine dan Divine Feminine sama-sama terbentuk dari masa lalu. Masing-masing memiliki kedewasaan dalam berpikir dan menerjemahkan pengalaman hidupnya, hingga akhirnya mereka berdua sampai di garis yang sejajar dan akhirnya bisa bertemu dan bersatu. Di kepala saya selalu terdengar lagu Dikta yang judulnya Kesepian. Anehnya, saya belum pernah mendengar lagu itu, saya tidak familiar dengan lagu tersebut. Tetapi setelah menyebar kartu dan selesai menulis reading ini, lagu itu lewat di TikTok. Tidak ada kebetulan di dunia ini, semua bersimfoni seperti sebuah musik yang indah.